Assalamualaikum sahabat-sahabat semua, gimana resep kita kali ini? Terlihat enak sekali bukan? Nah ini tuh nama resepnya adalah gulai nangka krewet. Resep rumahan yang rasanya manyos, pedasnya mantap, dijamin bisa bikin sobat-sobat semua ketagihan. Jadi yuk kita lihat saja proses pembuatannya, tapi jangan lupa catat dulu bahan-bahannya berikut ini. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai memasaknya, kita persiapkan dulu bahan dan bumbu yang akan kita pergunakan. Pertama, kita akan rebus daging krewetnya terlebih dahulu. Di resep ini kita pakai sebanyak 250 gram. Tapi nanti air kaldu bekas merebus dagingnya ini jangan dibuang, karena akan kita gunakan untuk membuat gulainya supaya rasa gulainya ini nantinya bisa menjadi lebih enak. Oke, kita rebus sampai cukup empuk. Oke, setelah cukup empuk, maka tinggal kita angkat dan kita tiriskan saja. Baru nanti tinggal kita potong-potong. Dan ingat, air kaldunya jangan kita buang. Oke, selanjutnya kita akan lanjut untuk merebus nangkanya. Di sini kita menggunakan panci dan air yang baru untuk merebusnya. Kita rebus sampai setengah matang saja, supaya nanti saat dimasak gulai nangkanya ini dia tidak lembek. Jadi ya, kita rebus sampai sedikit agak empuk saja. Oke, setelah selesai kita merebus bahan utamanya, sekarang kita akan lanjut menyiapkan bahan untuk bumbunya. Jadi selain kita menggunakan bumbu gulai instan, kita juga akan menambahkan bumbu-bumbu lainnya supaya rasa gulai nangka krewetnya bisa lebih mantap lagi. Dan untuk bahan-bahannya antara lain 6 siung bawang putih dan 7 atau 8 siung bawang merah. Cukup kita potong-potong besar seperti ini saja, karena nanti bawangnya ini akan kita blender. Jadi ini supaya mudah memblendernya saja sih sebenarnya. Oke, setelah bawang lanjut kita akan potong-potong 3 buah cabai merah besar yang sudah kita buang bijinya, dan 3 buah cabai merah keriting. Oke, kita potong-potong juga. Kemudian untuk rasa pedas gulainya kita menggunakan cabai rawit merah atau rawit domba sebanyak 2 buah. Tapi kalau sobat ingin lebih pedas lagi, lebih segar lagi rasa gulainya, maka sobat bisa menggunakan 5 buah rawit domba atau lebih. Jadi nanti sesuaikan saja dengan selera masing-masing. Oke, jika sudah, sekarang kita tinggal masukkan saja ke dalam wadah blendernya. Lalu masukkan juga kunyit atau kuning kurang lebih 1 ruas jari atau kira-kira 2 cm-an. Lalu jahe kira-kira ukuran 3 cm-an. Selanjutnya kemiri atau muncang sebanyak 3 butir. Ini kita pakai yang sudah terpecah atau yang sudah belah seperti ini, jadi terlihat banyak. Oke, dan yang terakhir adalah kita tambahkan air secukupnya. Oke, kita blender sampai halus. Nah, jika sudah, tinggal kita sisihkan dulu untuk sementara. Kemudian untuk lada dan juga serehnya cukup kita geprek saja. Dan untuk daun kunyitnya cukup kita ikat. Dan jangan lupa daging krewetnya cukup kita potong-potong kecil saja seperti ini. Nah, sekarang semua bahan dan bumbunya sudah siap. Jadi sekarang kita bisa mulai proses memasaknya. Oke, sekarang kita akan mulai saja proses memasaknya. Pertama, kita akan menggoreng dulu bumbu yang sebelumnya sudah kita buat. Jadi sekarang kita panaskan minyak goreng kira-kira sebanyak inilah cukup. Kita panaskan dulu sebentar. Nah, setelah cukup panas, kemudian tinggal kita tuang bumbu halusnya. Lalu tinggal kita aduk-aduk terus sampai kandungan air di bumbunya ini menyusut, sehingga bumbunya terlihat menjadi sedikit lebih kental seperti ini. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan bahan bumbu yang lainnya, yaitu 2 lembar daun salam, 1 batang serai, lada atau lengkuas, 2 lembar daun jeruk, dan juga 1 lembar daun kunyit. Kemudian kita masukkan juga 1 bungkus bumbu gulai instan. Kita pakai Indofood gulai instan yang bisa kita temukan dengan mudah di warung-warung atau di mini-mini market. Kemudian tinggal kita aduk-aduk saja supaya semua bumbu yang kita masukkan ini tercampur rata. Dan ini belum jadi aja, bumbunya sudah wangi sekali. Jadi pastikan sobat nanti mencobanya juga. Ya, setelah kita aduk kira-kira 1 menitan dengan api sedang, sekarang kita bisa masukkan daging krewetnya. Kemudian kita aduk kembali sampai tercampur rata. Dan setelah terlihat tercampur seperti ini, sekarang kita bisa masukkan nangka muda yang sebelumnya sudah kita rebus setengah matang. Kemudian kita aduk-aduk kembali. Dan setelah agak tercampur, sekarang kita bisa masukkan air kaldu hasil dari rebusan daging krewet sebelumnya. Kita masukkan. Oke, kita tuang semuanya.
Wah, ini gulai nangkanya rasanya pasti mantap sekali. Oke, setelah kita aduk sebentar, sekarang kita bisa menambahkan garam. Kita beri seperempat sendok makan saja dulu supaya tidak keasinan. Tapi tenang saja, kalau kurang asin maka nanti kita bisa menambahkan garamnya kembali. Dan sekarang kita tinggal menutupnya dan kita masak sampai nangkanya ini dirasa cukup empuk. Baru setelah itu nanti kita akan menambahkan santan dan sisa bumbu lainnya. Oke, setelah kita masak sampai nangkanya ini cukup empuk dan cukup enak dimakan tapi tidak lembek, sekarang kita bisa masukkan santan. Kalau di resep ini kita pakai santan instan kara ukuran 65 ml sebanyak 2 saset. Nah, sekarang kita harus terus mengaduknya secara perlahan-lahan saja supaya santannya ini tercampur dengan baik dan juga tidak pecah. Gimana gulai nangka krewetnya ini terlihat sangat menggugah selera, bukan? Nah, setelah santannya ini tercampur, maka sekarang waktunya kita cicipi. Kalau agak kurang asin maka kita bisa menambahkan lagi garamnya sedikit. Kemudian sekarang kita juga bisa menambahkan gula pasirnya. Kita tambahkan kira-kira setengah sampai 1 sendok makan. Nah, selain itu kita juga bisa menambahkan bumbu opsional, boleh pakai boleh juga tidak, yaitu sedikit penyedap rasa. Tapi sobat jangan khawatir, kalaupun kita tidak memakainya, rasa gulai nangkanya ini tetaplah enak. Oke, sekarang kita hanya tinggal mengaduk-aduknya saja supaya bumbu yang tadi kita tambahkan tercampur dengan baik. Dan kalau perlu kita cicipi kembali sampai dirasa rasanya pas dan enak menurut selera kita. Tapi kalau rasanya sudah pas, sudah enak, maka tinggal kita matikan saja apinya dan gulai nangka krewetnya sudah siap kita sajikan. Oke, ini dia resep kita untuk kesempatan kali ini, yaitu gulai nangka krewetnya sudah jadi. Gimana, terlihat enak dan mantap sekali bukan? Pokoknya sekali mencoba, sahabat di rumah pasti ketagihan akan rasanya. Jadi ayo dicoba karena rasanya tidak akan mengecewakan. Dan untuk sahabat semua yang belum sempat mencatat daftar bahan-bahannya secara lengkap, maka sobat bisa juga melihatnya di deskripsi yang ada di video ini. Oke, kalau begitu sampai di sini dulu tutorial kita kali ini. Akhir kata, kami dari Dapur Skala Simpel mengucapkan terima kasih untuk sahabat semua yang sudah menonton. Jangan lupa support kami dan mengklik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan jika ada update terbaru dari kami di kemudian hari. Serta kalau dirasa video ini bermanfaat, boleh juga diklik tombol like-nya. Sampai jumpa di video resep enak dan mudah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.